Selamat datang di podcast Orang Kita. Pemilihan kepala daerah telah memasuki babak baru. Pada hari Minggu dan Senin kemarin, sejumlah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi sebuah peristiwa penting, yaitu pengumuman penetapan calon dan kemudian penetapan nomor urut pasangan calon. Seru sekali saya melihat peristiwa yang terjadi di pemilihan kepala daerah Ende. Ada 4 pasangan calon di Kabupaten Ende, tanah kelahiran saya. Pada kesempatan hari Minggu dan Senin kemarin, saya ada di kota Ende untuk sebuah urusan dan sempat melihat sebuah peristiwa di KPU mengenai pengundian nomor urut calon. Tentu saja ini penting karena banyak orang meyakini nomor akan menentukan juga hasil pada Pilkada 27 November 2024 nanti. Dan sama-sama telah kita ketahui bahwa 4 pasangan calon yang akan bertarung pada pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Ende pada tanggal 27 November 2024 telah ketahuan nomor urutnya. Nomor urut 1, paket yang beruntung mendapatkan nomor urut 1 adalah paket Deodo, Yosef Badeoda dan Dr. Domingus Mere. Deodo yang diusung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan beberapa partai yang lain mendapatkan nomor urut 1. Paket Deodo yang beberapa waktu ini cukup ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat terkuat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Ende, mendapatkan nomor urut 1 dalam kertas suara untuk dicoblos oleh masyarakat Kabupaten Ende pada tanggal 27 November 2024 nanti. Paket yang kedua, paket yang mendapatkan nomor urut 2 adalah paket Erik Rede Awaludin. Paket yang menamakan diri paket era milenial. Erik, R-nya Erik, A-nya Awaludin. Era milenial, Erik Awaludin. Ini diusung oleh sejumlah partai, tentu saja Partai Nasdem, Partai PSI, dan Partai Gerindra. 3 partai mengusung paket era milenial. Erik Rede adalah Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Ende, sedangkan Awaludin adalah Ketua DPC Partai PSI Kabupaten Ende. Kedua ketua partai ini, ketua partai DPC Ende ini diusung oleh 3 partai, Nasdem, PSI, dan Gerindra, menjadi peserta pilkada, kontestasi pilkada 2024. Nomor urut 3, paket jasa Jafar dan Justinus Sani. Jafar dan Justinus Sani diusung oleh sejumlah partai. Jafar adalah mantan wakil bupati yang kemudian setelah sepeninggalnya Bupati Marcel Petu, beliau kemudian menjadi bupati pada periode kedua. Jafar kembali bertarung meskipun berbeda wakil bupatinya. Sebelumnya Jafar didampingi oleh Erik Rede dalam kepemimpinan sebelumnya. Kali ini ia akan didampingi oleh Justinus Sani. Paket jasa mendapatkan nomor urut 3. Lalu paket nomor 4. Paket nomor urut 4 adalah paket Lori Gadijou dan Baleti. Lori Gadijou kita tahu adalah Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores. Sedangkan Baleti adalah seorang politisi dari Partai PAN Kabupaten Ende. Kedua tokoh ini
diusung oleh sejumlah partai, yakni Partai PAN tentu saja, Partai Golkar, dan beberapa partai yang lain. Sedangkan tadi paket pertama, paket Deodo, itu diusung oleh Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan beberapa partai yang lain. Paket nomor 2, paket Erik Rede dan Awaludin didukung oleh PSI, Nasdem, dan Gerindra. Paket ketiga, paket Jasa, sejumlah partai yang lain. Sedangkan partai keempat, Lori Gadijou dan Baleti diusung oleh Golkar, PAN, dan beberapa partai kecil yang lain. Inilah 4 paket dalam pemilihan kepala daerah ND 2024 tahun ini. Siapakah yang akan dipilih? Survei-survei belum juga muncul ke publik. Tapi percakapan publik, baik di media sosial, di media online, maupun di offline, dalam pertemuan-pertemuan di pasar-pasar, di warung-warung kopi, keempat paket ini masing-masing dijagokan. Kita lihat saja siapa yang akan mendulang suara terbanyak. Lupakanlah primordialisme suku, agama, dan lain-lain. Pastikan kita, masyarakat Kabupaten ND, memilih siapa kandidat yang paling cocok, yang paling bisa menjawab kebutuhan Kabupaten ND. Kita, masyarakat Kabupaten ND, masih membutuhkan banyak hal. Masih banyak infrastruktur jalan yang harus dibenahi. Masih banyak kebutuhan tentang penyediaan air minum, air bersih yang perlu mendapatkan perhatian. Masih banyak isu soal pengangguran yang juga harus mendapatkan perhatian dari pemimpin Kabupaten ND. Dan juga soal angka kemiskinan yang juga masih membelenggu kita semua. Akankah satu dari 4 paket ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten ND? Mari kita pilih baik-baik dengan tepat siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Apakah paket nomor 1, paket Deodo, Yosef Badeoda, dan Dr. Domingus Mere? Badeoda adalah politisi Partai Demokrat yang kemarin pada pemilihan legislatif sempat maju dalam pemilihan legislatif namun belum berhasil menduduki kursi di DPR RI, tapi kemudian suaranya cukup signifikan, lebih dari 30.000 kalau tidak keliru. Sedangkan Dr. Domi Mere adalah seorang birokrat yang meniti karirnya sedari awal sebagai dokter, kemudian menjadi birokrat, dan kemudian bergabung ke partai PDI Perjuangan sebagai pembina atau penasihat partai. Paket nomor 1, paket Deodo. Ataukah paket nomor 2, paket era milenial, Erik Rede dan Awaludin. Paket yang sama-sama muda, sama-sama masih milenial, Erik Rede dan Awaludin. Partai PSI, Nasdem, dan Gerindra. Ataukah nomor 3, paket Jasa, Jafar Sani, Jafar dan Justinus Sani. Jafar, kita semua tahu, adalah petahana bupati yang pernah mendampingi Marcel Petu sebagai wakil bupati. Kemudian di periode kedua Marcel Petu mereka terpilih lagi, namun Marcel Petu mendapatkan musibah, yang meninggal, dan secara konstitusional sang wakil kemudian naik menjadi bupati. Selama 5 tahun, Jafar beruntung mendapatkan posisi bupati tanpa harus berdarah-darah, karena ia hanya berjuang sebagai wakil bupati mendampingi Marcel Petu. Kali ini Jafar berjuang sebagai calon bupati yang akan didampingi oleh Justinus Sani. Mereka adalah paket nomor 3. Ataukah Anda mendukung paket nomor 4? Lori Gadijou, seorang yang bertangan dingin membentuk Universitas Flores sampai sebesar hari ini.
kampus yang membawa warna tersendiri bagi Kabupaten Ende dan Flores pada umumnya. Bersama pasangannya, Baleti, sang politisi dari Partai PAN. Keempat calon telah kami sampaikan dan saatnya masyarakat Ende memilih. Paket 1, 2, 3, atau 4. Tentu saja semua pilihan kita adalah tepat. Jangan sampai kita kemudian tergoda oleh iming-iming money politik, uang rokok, uang lain-lain yang kemudian membuat kita tersandera dan salah memilih. Pilihan yang keliru akan menjadi sia-sia, menjadi kerugian bagi kita masyarakat Kabupaten Ende. Jadi pastikan kita pilih, dan kemudian tetapkan hati untuk memilih dari satu dari 4 paket yang ada. Ende, selamat memilih untuk Ende Lio Sarepawe. Terima kasih.